Ini kisaran harga kan 100-200an. Nanti kita akan coba bedakan dengan yang kemarin sudah kita review, Iguruwe Aramid. Penasaran seperti apa? Tunggu videonya segera. Tampilan desainnya seperti ini mas, full color. Nah, seperti ini. Ini di 68 dari bagian depan ini punya untuk seperti itu. Untuk komposisi kardusnya ini penampakan hampir sama mas. Tampilan desainnya seperti ini mas, sama-sama maco ya. Jadi tutup belakangnya sudah sama-sama logam, desainnya sama-sama maco, ini keren, full color ya. Aramid dan Ozora. Tutup depannya juga sudah sama-sama logam. Nah seperti ini. Susunan diameter ruasnya seperti ini. Di panjang ruas tertutup yang sama, biasanya dia punya dengan ini jarak diameter ruas yang hampir sama juga mas. Nih, jadi ada jarak longgar seperti ini. Kecuali ruas dengan panjang tertutup di bawah ini, mungkin bisa jadi lebih rapat ini jarak diameter ruasnya. Untuk tutup bagian belakangnya seperti ini yang punya Daihan Ozora, dan ini punya Iguruwe Aramid. Sudah ada seal karetnya yang punya Aramid. Ukuran 14 dan ini ukuran 12. Yang punya Iguruwe Aramid ini sudah ada konektor logam ulirnya. Kalau yang Ozora ini belum ada, jadi langsung ulir ke bagian pangkal ruas. Nah ini dari bagian depannya juga kurang lebih hampir sama, hanya saja yang punya Aramid ini sudah rolling tip ini. Nah ini yang Ozora ini belum. Motif ruasnya seperti ini. Di bagian ujung pangkal ruas yang punya Iguruwe sudah ada ring logamnya, yang punya Ozora belum ada. Sedangkan tutupnya seperti ini motifnya, yang ada hitamnya ini punya Aramid, dan yang logam emas polos ini punya Ozora. Ukurannya antara 16,5 dan 15, berbeda mas, jadi tidak bisa saling bergantian. Beratnya bedanya berapa gram mas? Kita mulai dari yang Aramid dulu. Ini tanpa tutup depan 137 gram. Ini dengan tutup belakang tanpa tutup depan ya mas, 137 gram. Yang Ozora ini juga sama tanpa tutup depan 141 gram. Selisihnya sedikit saja mas, 137 dan 141, berarti ada selisih 30, ada selisih 4 gram. Ini 137 dan 141 gram, selisihnya sedikit ya. Untuk panjang tertutupnya, ini yang Aramid ini sedikit lebih panjang mas. Kita akan coba ukur. Yang Aramid ini di 61,5 cm, yang punya Ozora ini di 60 cm persis. Kalau gagangnya ini yang Aramid juga tampak lebih besar. Yang Aramid ini pangkalnya 20,8, yang Ozora ini 19,0. Ujungnya di Aramid sini 18,0, Ozora ini di 17,3. Memang nampak lebih kecil yang Ozora mas, tapi lebih berat Ozora, ada lebih kecil ya. Seperti ini perbedaan motif ruasnya, satu ada batik, satu ada wax X-wrapnya. Yang kiri ini Aramid, yang kanan ini yang Ozora mas. Nah, motifnya berbeda. Nanti kita akan coba ukur apakah diameternya sama, karena jumlah ruasnya sama, ini ada 9 totalnya. Sama-sama ada 9 di ukuran 450. Penampakan ketebalan dari belakangnya seperti ini. Kemarin kita sudah ukur, memang yang Ozora ini lebih tebal daripada Aramid mas. Untuk komposisi karbonnya bisa dilihat perbedaannya. Yang harga 400 ribuan dengan harga yang 100 ribuan lebih. Nah ini mas, karbon kompositnya ini yang punya Daihan Ozora, dan ini yang punya Iguruwe Aramid. Beda mas, harganya beda mas. Kita akan coba eksperimen. Nah ini kita ukur dulu ruas bagian ujungnya,
diameternya 1,7. Yang punya Ozora ini 1,7 sama Mas. Berarti artinya ruas pertama punya Ozora ini bisa masuk ke ruas kedua punya Aramid. Ini saya coba ya Mas. Karena dia punya diameter pangkal yang sama. Hanya saja nanti ruas di belakangnya yang tidak selalu sama. Ini PNP Mas. Tapi actionnya beda. Nah ini meskipun sama, punya Aramid ini lebih kaku. Nah ini kelihatan lengkungannya seperti ini. Satu dan duanya bisa masuk dan PNP karena ukurannya sama. Kita kembalikan dulu biar tidak tertukar. Sekarang kita ukur ruas keduanya. Ini punya Ozora. Ruas keduanya ini 4,2. Ruas depannya ini 2,4. 4,2, 2,4. Ini ruas kedua dari Aramid. 4,3. Depannya 2,2. Berarti depannya sama tapi bawahnya tidak sama. Ini biasanya dia bisa masuk di ruas bagian belakang bergantian, hanya saja harus sedikit dimodifikasi Mas. Ini saya coba ya. Ini ruas ketiga punya Ozora, ini ruas kedua dari Aramid. Saya akan coba masukkan. Nah ini join ruasnya dia kurang maju Mas, jadi harus sedikit diamplas kalau mau lebih pas, jadi tidak unggulat di bagian ujung ruas ini. Paham ya Mas? Seperti itu. Jadi bisa PNP 1, 2, 3 nya, tapi harus sedikit di setting antara Ozora dan Igurwe Aramid. Barangkali ada yang nyari kanibalan, kalau yang ori Aramid biasanya kan mahal. Kalau hanya sekedar untuk dipakai nanti bisa disetting ulang, bisa beli ruas dari Ozora ini. Tapi originalnya Ozora ini ruas penggantinya juga belum ada, mungkin sebentar lagi ada. Saya rasa untuk ruas perbandingannya seperti itu saja. Untuk detailnya sudah saya tampilkan di review masing-masing TG-nya. Sekarang kita akan tes bagaimanakah actionnya dan bendingnya antara Igurwe Aramid dan Daihan Ozora. Oke, battle ini sebenarnya sifatnya hanya kebetulan saja Mas. Jadi karena beberapa kali ada temen yang nanya, Mas ini sama ini bagus nih gitu. Terus akhirnya saya ambil kesimpulan, gimana kalau kita battlekan saja. Cuma memang tidak bisa request Mas, karena biasanya battle itu hanya pas saat kita review. Misalkan sekali review saya ambil 2 barang di panjang atau spek yang berbeda lah, itu biasanya kita battlekan langsung. Tapi kalau ngambil secara khusus untuk dibattlekan memang agak susah, karena tidak mesti stok di toko itu selalu ready. Oke, ini kita akan tes actionnya dulu antara yang versi mahal dan versi murahnya, Igurwe Aramid dan Daihan Ozora. Review fullnya kemarin sudah ya Mas, tinggal di scroll lagi ke bawah, ada review fullnya. Seperti ini untuk actionnya. Kalau dari sisi rasa secara keseluruhan memang lebih enteng yang Aramid. Kalau untuk action, nah ini bisa dilihat bedanya mungkin hanya sedikit saja Mas. Kita balik, yang kuning ini yang Ozora, yang hitam ini yang Aramid. Nah ini kalau kita lihat, mentulnya kalau yang Aramid itu di bagian tengah ujung, kalau yang Ozora ini dari ujung sampai ke tengah dia masih ikut lentur, dan gerakannya itu yang Ozora sedikit agak agak letoy lentur gitu, tapi di kelas 100 ribuan sudah lumayan kaku dibanding seperti Ogawa Kirin, Stone, itu masih lebih kaku Ozora ini. Saya lihatkan ulang, dilihat dengan seksama seperti ini actionnya. Nah ini, nah, masih lebih kenceng Aramid, dari sisi harga juga beda. Jadi kalau ada yang protes, wah HP sing 1.000-an luwih kenceng luwih ini, perusahaan itu memberikan harga pasti sudah disesuaikan dengan kualitas Mas. Tidak ada barang yang murah dan kualitasnya menyaingi harga di atasnya. Secara spesifik mungkin ada, misalkan TG spek versi rilis dengan TG versi medium. Misal kalau kita bandingkan antara Ogawa Mamberamo dengan Aramid, jelas lebih kaku Mamberamo.
Tapi dari sisi action pasti bagus yang Aramid. Dari sisi rasa juga enak Aramid. Kalau dipakai di semua ruas. Kalau dipakai hanya 3 ruas di bagian ujung, saya rasa semua TG rasanya pasti enteng karena pusat bebannya ada di belakang, bukan di tengah ataupun di depan. Bingung nggak Mas? Aku bingung sih ngomong, aku bingung. Saya lihat kan dari belakang actionnya. Ini yang Ozora yang kuning ini actionnya seperti ini, sedangkan yang Aramid nek goyang gokipo angel Mas. Saya gantikan ya sebentar. Ini yang sebelah atas ini yang Ozora seperti ini. Saya ganti dengan yang Aramid. Nah, ya kelihatan Mas. Meskipun di bagian tengah ini sama-sama ikut goyang, tapi terlihat lebih kaku yang Aramid. Jadi gerakannya ini lebih lentur yang Ozora. Kita lihat ini Ozora yang ini. Nah, ini bagian tengahnya dia lebih letoy. Meskipun di kelas 100 ribuan masih lumayan kaku. Kalau dari sisi lengkungan action nanti kita bisa lihat biasanya sampai ke bagian tengah Ozora ini dia lebih melengkung karena dari sisi action juga sudah kelihatan, tapi bedanya saya rasa tidak terlalu jauh, hanya dari bobot totalnya saja yang Ozora ini lebih berat. Kita tes bendingnya. Oke, bebannya sudah saya pasang sama-sama di 155 gram Mas. Jadi yang beban yang sama saya hanya punya di 155 gram saja sama 400 gram. Kalau 250 gramnya enggak punya yang sama, cuma punya satu beban. Nanti kita bikin lagi Mas. Kita akan coba angkat, kita lihat bendingnya sama-sama di 155 gram ya Mas. Kalau dari sisi bending kurang lebih hampir sama Mas. Oke. Cuma memang yang Ozora ini sedikit agak ke tengah melengkungnya, kalau yang Aramid masih di bagian ujung. Kelihatan ya Mas ini ya. Nah ini. Saya sampingkan gini lagi. Oke. Jadi bedanya sebenarnya tidak jauh Mas. Cuma dari sisi rasa jelas pasti perbedaannya banyak. Oke, saya rasa cukup. Bendingnya sudah terlihat. Beda harganya kisaran 300 ribuan Mas. Oke, masih dapat. Kalau punya Aramid 1 buat beli Ozora ini bisa dapat berapa ya? 4 ya. Oke, kita tes panjang reelnya mana yang lebih real. Kalau ada yang penasaran review detailnya di masing-masing TG kita sudah review sebelumnya, bisa scroll lagi ke belakang. Manakah yang lebih real panjangnya? Ini yang bawah ini yang Aramid ya Mas. Kita cek sampai ke sini. Waduh loh Mas. Sama-sama tidak real Mas. Yang Ozora ini sampai ujung ruas di 425. Sedangkan yang Aramid sampai ujung ruas di 440. Ini. Saya rasa sudah paham ya Mas. Beberapa kali saya reviewkan joran TG di spek dan di harga yang berbeda. Kali ini kita sudah battlekan antara Daihan Ozora dengan Igurway Aramid, sama-sama di ukuran 450 di harga hampir 2 kali lipatnya. Speknya itu tadi secara detail kita sudah sampaikan. Kalau pilih yang mana, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pokok utama yang perlu diperhatikan adalah budget. Kecuali budget tak terbatas, kita berikan rekomendasi yang paling oke, seperti sekelas Shimano itu kan di harga kisaran 4 juta 6 juta itu. Jadi faktor utamanya budget dulu, setelah itu baru ke style dan lain-lain. Saya rasa sudah cukup jelas untuk battle-nya, bisa memberikan sedikit pencerahan antara TG di harga 400 ribuan dengan di harga 100 ribuan, 100-200 ribuan. Terima kasih sudah nonton, sehat selalu, lancar rezeki. Yang mau tanya-tanya, mau sharing-sharing bisa langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Tampilan desainnya seperti ini Mas, full color. Ini di 68 dari bagian depan ini punya untuk seperti itu. Untuk komposisi kompositnya ini penampakan
hampir sama mas.